Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Ankhofia, mahasiswa STKIP PGRI Sidoarjo dari Prodi Pendidikan Sejarah angkatan 2020. Di sini saya akan memaparkan hasil ujian akhir semester Gasal mata kuliah belajar dan pembelajaran. Soal yang pertama. Jelaskan dua teori belajar dan pembelajaran yang sudah Anda pelajari. Kaitkan dengan konsep pembelajaran mata pelajaran sejarah. Di sini saya memilih dua teori, yaitu teori behavioristik dan teori konstruktivistik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Di sini stimulus yaitu apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Kemudian respon. Respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, gerakan, atau tindakan. Ciri-ciri behavioristik. Yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan. Kedua, mementingkan peranan lingkungan. Ketiga, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon. Yang keempat, mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya. Kelima, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Yang terakhir, hasil belajar yang diinginkan adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Kemudian, teori pembelajaran konstruktivistik adalah sebuah teori pendidikan yang mengedepankan peningkatan pengembangan logika dan konseptual pembelajar. Proses belajar merupakan suatu proses pembentukan atau konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Peserta didik harus aktif selama kegiatan pembelajaran, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Terwujudnya gejala belajar ditentukan oleh niat belajar peserta didik itu sendiri. Ciri-ciri konstruktivistik. Yang pertama, adanya kerjasama. Kedua, saling menunjang. Ketiga, menyenangkan, tidak membosankan. Empat, belajar dan bergairah. Kelima, pembelajaran terintegrasi. Keenam, menggunakan berbagai sumber. Ketujuh, siswa aktif, sharing dengan teman. Kedelapan, siswa kritis, guru kreatif. Kesembilan, laporan kepada orang tua berwujud rapor hasil karya siswa, laporan praktikum, dan karangan siswa, dan lain-lain sebagainya. Teori ini dalam konsep pembelajaran sejarah. Dalam konsep pembelajaran sejarah, teori behavioristik jika diletakkan pada bagian untuk kemampuan berpikir tingkat tinggi, seperti berpikir kritis. Posisi teori behavioristik ini adalah lemah, karena teori ini mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus dan respon. Untuk terjadinya pembelajaran sejarah kepada siswa, teori behavioristik ini dapat ditempatkan guna memberikan stimulus di awal proses pembelajaran dan membantu penguatan materi-materi. Teori behavioristik ini dapat membangun karakter saling menghargai. Kelebihan teori behavioristik ini dapat membawa siswa agar konsentrasi berpikir. Selanjutnya, dalam konsep pembelajaran sejarah teori konstruktivisme, ini lebih tepatnya peserta didik harus aktif selama kegiatan pembelajaran, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Yang dimana konsep pembelajaran sejarah ini melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dan membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya ruang atau tempat dan waktu sebagai proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan. Kemudian nomor 2. Apabila menggunakan teori tersebut, jawaban nomor 1,
klasifikasikan masalah belajar internal maupun eksternal yang dihadapi. Hal ini terkait dengan hasil observasi yang sudah Anda lakukan. Dari hasil observasi yang sudah saya lakukan, ada masalah belajar internal maupun eksternal. Masalah belajar internal, yang pertama, sikap dalam belajar, peserta didik menerima proses terjadinya pembelajaran. Yang kedua, motivasi belajar. Guru sejarah di sana memberikan motivasi peserta didik agar semangat dalam belajar, agar suasana belajar juga menyenangkan. Ketiga, konsentrasi belajar. Peserta didik di sana rata-rata konsentrasinya teralihkan pada handphone. Tidur di kelas, tetapi juga ada yang memperhatikan guru dalam memaparkan materi. Yang terakhir, kemampuan berprestasi atau unjuk hasil kerja. Saat guru bertanya kepada siswa, rata-rata siswa menjawab dengan benar, ada juga yang malu-malu. Dan saat guru memberikan diskusi kepada siswa, siswa pun menunjukkan hasil kerjanya itu di depan kelas. Kemudian, masalah belajar eksternal. Yang pertama, guru sebagai pembina siswa belajar. Di sana, guru sejarah dalam mendidik siswa sangatlah baik. Kedua, prasarana dan sarana pelajaran. Prasarana meliputi gedung sekolah, ruang belajar, lapangan olahraga, ruang ibadah, dan lain-lain. Semuanya ada dan layak dipakai. Sedangkan sarana pembelajaran meliputi buku pelajaran, fasilitas laboratorium, dan berbagai media pembelajaran. Semuanya ada dan layak dipakai. Yang terakhir, kurikulum sekolah. Tempat saya observasi di sana menerapkan kurikulum K13. Selanjutnya, nomor 3. Buatlah perencanaan pembelajaran sejarah secara daring dengan menggunakan analisis satu teori yang sudah Anda pelajari. Perencanaan pembelajaran sejarah secara daring. Yang pertama, menyusun jadwal pembelajaran daring secara seimbang agar perencanaan pembelajaran daring setiap minggunya berjalan terencana dengan batas waktu dan muatan materi pelajaran yang tidak membebani peserta didik, dan satu hari dengan 2 atau 3 mata pelajaran. Waktu setiap muatan mata pelajaran 120 menit dengan jeda istirahat 30 menit. Yang kedua, memanfaatkan media atau perangkat daring yang tepat. Proses pembelajaran daring akan berjalan efektif bila didukung tersedianya media yang menunjang seperti aplikasi Zoom Cloud, Google Classroom, Google Meet, dan lain-lain. Yang terakhir, menyajikan materi daring bervariatif. Menyajikan materi dengan menggunakan media PowerPoint ataupun video yang menarik. Dengan menyajikan materi yang menarik, diharapkan siswa menjadi lebih bersemangat dan tertantang untuk aktif dalam pembelajaran daring. Teori belajar konstruktivistik dalam perencanaan pembelajaran daring, yang dimana teori ini harus ada kerjasama, menyenangkan, tidak membosankan dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran daring, siswa akan mencari pengetahuan dari berbagai sumber, dan siswa diharapkan kritis dan guru juga diharapkan kreatif. Kemudian, nomor soal 4. Dari analisis nomor 3, berikan argumen kesesuaiannya dengan 4 pilar pendidikan. Perencanaan pembelajaran daring kesesuaiannya dalam 4 pilar pendidikan, yaitu pertama, learning to know. Pengetahuan bermanfaat sebagai peningkatan pemahaman mencari pengetahuan tidak ada batasnya. Dalam pembelajaran daring ini sesuai karena dalam proses belajar daring, mereka harus mencari sumber-sumber pengetahuan di mana saja. Yang kedua, learning to do. Mempraktikkan dan mengadaptasi pengetahuan yang diperolehnya atau perubahan.
Mungkin ini tidak sesuai dengan pembelajaran daring, karena belum tentu pengetahuan yang diperolehnya akan dipraktikkan. Yang ketiga, learning to live together, learning to live with others. Ini mengajarkan, melatih, dan membimbing untuk menciptakan hubungan komunikasi yang baik. Ini sesuai dengan pembelajaran daring, di mana siswa dan guru harus berkomunikasi untuk masalah pembelajaran. Yang terakhir, learning to be. Ini mampu memberdayakan diri, memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab. Mungkin dalam pembelajaran daring ini tidak sesuai, karena belum tentu siswa dapat memecahkan masalah ataupun bertanggung jawab sendiri. Soal yang terakhir, deskripsikan diri sendiri mengenai impian dan harapan Anda sebagai calon guru sejarah masa depan. Impian dan harapan saya sebagai calon guru. Mungkin ini bukan impian terbesar saya untuk menjadi guru, tapi seiring dengannya waktu, saya ingin menjadi guru. Dan saya akan berusaha menjadi guru yang bisa mendidik anak didik saya dengan baik dan bisa menjadi contoh yang baik atau panutan bagi anak didik saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.